Bencana berturut-turut datang di London pada tahun 1665 bersama dengan sebagian besar Eropa telah menderita wabah. Wabah bubonit yang umumnya dikenal sebagai Black Death tepat sebelum kebakaran besar. London melaporkan hampir 70.000 kematian akibat wabah tersebut yang kemudian ditemukan disebabkan oleh kutu pada tikus yang datang ke London dari tempat lain. Kemudian pada tahun 1666 kebakaran hebat melanda London, di mana telah menghancurkan 13.200 rumah, 87 gereja paroki, The Royal Exchange, Guildhall, dan Cathedral St. Paul, dan 16 orang yang diketahui tewas. Kebakaran yang dimulai pada 2 September itu baru padam pada tanggal 6 September, dan lebih dari 4/5 London hancur. Jadi, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Kembali pada tahun 1660-an, orang-orang pada masa itu tidak menyadari akan bahaya kebakaran seperti sekarang ini. Bangunan terbuat dari kayu dan bagian atap menggunakan bahan yang mudah terbakar. Sekitar 350.000 orang tinggal di London sebelum kebakaran besar tersebut, di mana London merupakan salah satu kota terbesar di Eropa. Kota London tersebut ramai dengan orang-orang dengan perumahan yang cukup padat. Pada masa itu tidak ada mobil, bis, atau truk seperti saat ini. Kota ini penuh dengan gudang dan perkarangan yang dipenuhi jerami yang mudah terbakar. Setelah musim panas yang panjang dan kering, kota itu sering dilanda kekeringan. Air langka dan rumah-rumah kayu mengering, membuatnya lebih mudah terbakar. Pada tahun 1666, tidak ada pemadam kebakaran yang terorganisir. Mekanisme pemadaman kebakaran sangat mendasar dan minim keterampilan atau pengetahuan mengenai proses pemadaman kebakaran. Ember kulit, kapak, dan semprotan air digunakan untuk memadamkan api, tetapi tidak terlalu berpengaruh. London adalah kota terbesar di Inggris saat itu, dan orang-orang berbondong-bondong ke kota sepanjang tahun. Konstruksi terus mengakomodasi orang banyak, dan beberapa pemilik bangunan menambahkan komponen dan bangunan yang semakin beresiko rumah mereka, termasuk lantai menjorok yang disebut jetties yang dibangun di atas bangunan yang sudah memiliki 6 atau 7 lantai. Raja Charles II telah melarang pembangunan jetties pada tahun 1661, tetapi tetap diabaikan. Raja juga telah memperingati pemerintah kota London tentang resiko kebakaran yang ekstrim hingga akhir tahun 1665. Peringatan berikutnya yang menyertainya adalah pengumuman hukuman untuk bangunan yang tidak sesuai standar pada waktu itu. Pemerintah kota London juga mengabaikan hal ini. Charles adalah Raja Inggris, tetapi otoritasnya tampaknya tidak meluas ke administrasi urusan pemerintah lokal. Pada masa ini, kota London sendiri memiliki sebagian besar penduduk miskin. Sebagian besar mereka menetap di pinggiran kota, dan penduduk yang lebih kaya di Whitehall dan Westminster. Sepanjang tahun 1666, ketika musim semi dan musim panas datang dan pergi, curah hujan yang hampir tidak ada, suhu tinggi, tanah serta bangunan kering, dan cadangan air pun rendah. Kondisi tersebut jauh dari ideal dalam risiko kebakaran, terutama sebagian besar bangunan di kota itu terbuat dari kayu atau pitch yang keduanya mudah terbakar. Padahal sebelumnya kota ini telah mengalami kebakaran besar pada tahun 1632. Akan tetapi kesadaran masyarakat London terhadap mitigasi bencana kebakaran masih sangat rendah. Pada malam 1 September 1666, ketika Thomas Farinor, pembuat roti raja, gagal memadamkan ovennya dengan benar. Dia pergi tidur dan sekitar tengah malam percikan api dari bara yang membara menyalakan kayu bakar yang tergeletak di samping oven. Tak lama, rumahnya dilalap api. Farinor berhasil melarikan diri bersama keluarganya dan seorang pelayan melalui jendela lantai atas. Tetapi, seorang asisten toko roti tewas dalam kebakaran itu. Dia adalah korban pertama. Bunga api dari toko roti Farinor melompat ke seberang jalan dan membakar jerami dan memakan ternak di kandang Star Inn. Dari Inn, api menyebar ke Thames Street, di mana gudang-gudang di tepi sungai dipenuhi
dipenuhi dengan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti lemak untuk lilin, minyak lampu, spiritus, dan batu bara. Toko-toko ini menyala dan meledak, mengubah api menjadi kobaran api yang tak terkendali. Upaya penduduk setempat yang membawa ember untuk memadamkan api hanyalah sia-sia dan bergegas pulang untuk mengevakuasi keluarga mereka dan menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat itu musim panas yang panas dan kering dan angin kencang semakin mendorong api cepat menyebar. Saat api membesar, otoritas kota berjuang untuk merobohkan bangunan dan membuat sekat bakar. Tetapi api berulang kali menyalip mereka sebelum mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Orang-orang yang melarikan diri ke sungai Thames sambil menyeret harta benda mereka dan para tunawisma berlindung di perbukitan di pinggiran kota London. Cahaya dari api besar bisa dilihat dari jarak 30 mil atau sekitar 48 km. Pada tanggal 5 September, api mereda dan pada tanggal 6 September dapat dikendalikan. Malam itu, api kembali berkobar di kuil wilayah hukum. Tetapi ledakan bangunan dengan bubuk misiu memadamkan api. Kebakaran besar London menelan 13.000 rumah, hampir 90 gereja dan sejumlah bangunan umum. Katedral Paul yang lama hancur, begitu juga dengan banyak landmark bersejarah lainnya. Diperkirakan 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dalam beberapa hari, Raja Charles II mulai membangun kembali ibu kotanya. Arsitek hebat Sir Christopher Wren merencanakan Katedral St. Paul yang baru dengan lusinan gereja baru yang lebih kecil mengelilinginya seperti satelit. Untuk mencegah kebakaran di masa depan, kebanyakan rumah baru dibangun dari batu bata atau batu dan dipisahkan oleh dinding yang lebih tebal. Gang-gang sempit dilarang dan jalan-jalan dibuat lebih lebar. Namun, pemadam kebakaran permanen tidak menjadi perlengkapan di London sampai abad ke-18. Pada 1670-an, sebuah kolam monumen untuk memperingati kebakaran besar London didirikan di dekat sumber bencana. Dikenal sebagai monumen, itu mungkin dirancang oleh arsitek Robert Hooke, meskipun beberapa sumber memuji Christopher Wren. Kolam berdiri 202 kaki di atas trotoar dan menampilkan patung dan ukiran yang menceritakan kisah kebakaran itu. Meskipun penyelidikan resmi terhadap kebakaran besar menyimpulkan bahwa tangan Tuhan, angin kencang, dan musim kemarau yang sangat menyebabkannya sebuah prasasti di monumen dihapus pada tahun 1830, menyalahkan bencana itu pada pengkhianatan dan kejahatan faksi Paus. Pada tahun 1986, tukang roti London akhirnya meminta maaf kepada wali kota karena membakar kota. Anggota Worshipful Company of Bakers berkumpul di Pudding Lane dan membuka plakat yang mengakui bahwa salah satu dari mereka, Thomas Farinor, bersalah menyebabkan kebakaran besar pada tahun 1666. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Telusur Sejarah. See you di next video.